benar juga. Ini yang wilayah saya yang mana? Saya ingin melakukan sesuatu, tapi ternyata ada wilayah kecil dan wilayah ini. Jadi yang kemudian kita pressure dengan kekuatan massa seperti itu, polisi lalu merasa misalnya dasar untuk bergerak. Jadi stadium itu justru Pak Polda bisa dulu terima kasih banyak. Masya Allah. Nah itu setelah artinya setelah demo itu kita malah dijadul makan bersama ya siap itu di ruangan rumah Pak Kapolda malah kita minta untuk memberikan orasi katanya kita juga tanpa dengan menimbulkan ketegangan tanpa kita merasa aparat bocor-bocorkan justru kita dampingi untuk tidak berlaku dalam menindak penyakit masyarakat. Jadi itu ya strategi silaturahim komunikasi kita juga tetapkan juga yang sinergitas. Masya Allah. Ini sangat buat saya untuk menilik kembali Bapak terkait bagaimana kasus-kasus memang yang terjadi di Yogyakarta, dan mungkin ini bisa menjadi referensi juga bagi yang lain ketika menjadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan pola komunikasi yang baik dalam mengkoordinir hal-hal yang terkait di lainnya. Komunikasikan, meyakinkan, menjelaskan, ini kan sangat penting. Karena itu kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan semua level, baik internal dan eksternal, kalau muncul hal yang kurang penting. Sebetulnya juga semua komponen kita ambil di sini, kita Jakarta. Makanya tidak ada satupun gerakan itu lemparan itu satu itu enggak ada pihak pun yang menutup dan tidak ada kemacetan lalu lintas sekarang semua sudah bilang dan begitu demo selesai tidak ada sampah sedikit langsung teman-teman yang ikut dalam demo teman sudah kita minta harus mengotori dalam kegiatan sampah sehingga ya kesannya bagus. Nah itu kalau nggak dikomunikasikan ya diaturkan nggak bisa. Teriak-teriaknya sudah atur. Kemudian kalau sisi lain, kalau dengan kelompok-kelompok yang Nasrul Ilmi, ya, dakwah dan Nasrul Ilmi, kalau saya selama ini saya tahu, kalau untuk konsumsi eksternal, mungkin saya mencoba untuk mengambil tema-tema tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan oleh kelompok objek. Ya, kalau itu insidental ya, saya selalu mencoba untuk membangun isi ceramah itu dengan hal yang sifatnya aktual dan bersentuhan dengan masalah-masalah kepentingan umat Islam. Itu kalau misalnya ini karena saya ini kan latar belakang pendidikan saya kan dari kota suku ya kan dulu dari syariah puncak bukan ada universitas apa sekarang di saya ikut kota suku karena satunya syariah lalu S2-nya saya di Magister Hukum UII, S3-nya di Pasca Sarjana
Masya Allah. Di sana beberapa syarat, tapi konsentrasinya tentang hukum ekonomi syariah. Nah, artinya bahwa lalu sebagai besar disiplin ilmu saya kan, nah maka dalam banyak kesempatan ketika saya diundang atau melakukan kegiatan itu ya, sering saya bawa bagaimana posisi hukum Islam di Indonesia dan bagaimana peraturan-peraturan negara pemerintah ini berhimpitan atau bersinggungan dengan ya akhir-akhir ini yang sering saya sampaikan, misalnya Permendagri, peraturan Mendagri nomor 108 tahun 2000 tahun 2018 dan peraturan Mendagri nomor 109 tahun 2019. Misalnya itu ya, itu sana terkait dengan perkawinan yang tidak tersyarat. Dalam Permendagri itu ada ketentuan bahwa mantan laki-laki perempuan yang mengaku sebagai suami istri tapi tidak tercatat ke KUA itu, asal laki-lakinya itu membawa surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibawa ke Dukcapil, itu nanti Dukcapil akan mengeluarkan kata atau keluarga bahwa pasangan itu ada suami istri, cuma ada keterangan dari perkawinan tidak tercatat. Kalau dia sudah punya anak, Dukcapil akan mengeluarkan akta kelahiran bahwa anak itu adalah anak dari pasangan suami istri ini, dari perkawinan tercatat. Tapi kalau dulu itu kan anak dari perkawinan yang tidak resmi itu kan hanya orang tua yang ibunya. Tapi sekarang sudah disebut ayah ibunya, hanya ada keterangan dari perkawinan tidak tercatat. Nah, dalam Permendagri itu memang dikatakan bahwa Permendagri ini tidak bermaksud untuk mengesahkan misalnya, hanya untuk mencatat. Kalau ini disahkan perkara itu harus mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Itu nanti keputusan pengadilan agama dibawa ke KUA, disyarat sebagai pasal ini dan akan mendapatkan surat nikah. Nah, persoalannya kan ini, ketika orang sudah mendapatkan kata dari Dukcapil sudah dinyatakan sebagai suami istri yang bukan, lalu dia isbat nikah ke pengadilan agama. Hanya itu harus pengadilan agama. Karena ternyata perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal dia sudah dinyatakan sebagai suami istri. Nah, gimana ini kondisi seperti ini? Karena ketika saya dulu masih aktif sebagai hakim, saya itu menolak beberapa kali permohonan pernikahan. Misalnya walinya itu ustaz, padahal ayah kandungnya masih ada. Nah, karena dia kuliah di Jogja, orang tuanya di daerah, ya nggak usah, orang tuanya itu tidak memberikan mandat kepada ustaz. Ustaz itu berani menikah, biasa. Karena misalnya masih ada walinya sudah tidak memberi mandat. Tahu lihat, nah itu banyak seperti itu. Nah, dimohonkan isbat TPA untuk disahkannya, jelas ketolakkan. Ada juga yang saksinya itu yang satu laki-laki satu perempuan. Gimana ya permohonan isbat yang seperti itu kan tidak bisa disahkan oleh TPA. Nah, dia kan terus tenang aja, saya disahkan nggak apa-apa. Saya sudah diakui sebagai suami istri. Tapi kan dari segi perkawinan itu sudah tidak sah. Artinya akan terus terjadi perzinahan namanya. Nah itu contoh aja dari yang bahwa saya dalam materi dakwah saya, kadang-kadang saya yang tematik sering membawa posisi hukum Islam itu
pengadilan